Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Akadun, dalam sesi perkuliahan Administrasi Pemerintahan Desa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelembagaan desa, terutama kelembagaan pemerintahan desa. Seperti kita ketahui bahwa kelembagaan desa itu minimal ada dua, yaitu kelembagaan pemberdayaan desa dan ada kelembagaan sosial desa dan kelembagaan sosial keagamaan desa. Berdasarkan peraturan perundang yang ada, apa sih yang dimaksud dengan kelembagaan pemberdayaan desa? Kelembagaan pemberdayaan desa atau pemerintahan desa itu pada dasarnya ada dua, ada yang namanya pemerintah desa, ada yang namanya Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Seperti kita ketahui bahwa di Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, BPD ini bukan merupakan akronim atau singkatan dari Badan Permusyawaratan Desa, tetapi Badan Perwakilan Desa. Di mana pada waktu itu BPD ini, Badan Perwakilan Desa itu dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa ini muncul setelah ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 atau PP Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, ya. Setelah terjadi juga sebenarnya secara politik pemerintahan nasional dan politik pemerintahan daerah itu merubah fungsi peran DPR dan DPRD. Kalau di era sebelumnya bahwa yang namanya DPR itu bisa menjatuhkan presiden melalui sidang umum MPR, gitu ya, dan istimewa MPR. Tapi demikian juga yang namanya DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota itu bisa meminta pertanggungjawaban dari atau LPJ dari kepala daerah, ya, baik bupati, wali kota maupun gubernur, ya. Nah, demikian juga sebenarnya di desa ketika BPD itu BPD juga bisa meminta laporan pertanggungjawaban dari kepala desa. Kalau dia setuju, maka bisa dilanjutkan dengan pemakzulan atau pemecatan. Ketika sudah berubah lagi peran fungsinya Badan Permusyawaratan Desa, mengikuti juga, gitu ya, BPD ini, Badan Permusyawaratan Desa ini tidak bisa memakzulkan kepala desa. Yang bisa memakzulkan kepala desa itu ya hanya mengusulkan, tapi memakzulkan tetap yang namanya bupati atau wali kota. Nah, pemerintah desa sendiri terdiri dari dua, yaitu kepala desa atau kades atau kuwu, gitu ya biasanya, dan ada perangkat desa. Nah, ada kades dan ada perangkat desa. Lalu apa sih tugas kades? Nah, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa. Jadi yang menjalankan pemerintahan desa adalah kades. Melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Jadi sebenarnya tugas kades itu ya menjalankan bidang-bidang yang menjadi kewenangan desa. Menjalankan pembangunan desa, melakukan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lalu apa fungsi kades? Nah, ini fungsi kades itu kalau tugasnya tadi ya menyelenggarakan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya pelindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Nah, sebenarnya sih tidak jauh beda dengan kewenangan di bidang pemerintahan desa. Lalu melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Lalu pemberdayaan masyarakat juga seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Sedangkan wewenang Kades yaitu pertama memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat memberikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, dan menetapkan anggaran pendapatan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, dan membina ketentraman ketertiban masyarakat desa. Itu menjadi kewenangannya. Kewenangan selanjutnya adalah membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya keuangan masyarakat desa. Mengembangkan sumber pendapatan desa, sumber-sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, dan memanfaatkan teknologi tepat guna. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara fasilitatif, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan, atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan. Jadi pada dasarnya yang keempat kewenangan di bidang kewenangan yang sudah kita bahas tentang kewenangan desa itulah sebenarnya menjadi kewenangan desa, karena pada dasarnya pemberdayaan organisasi, jadi otonomi daerah itu merupakan pemberdayaan organisasi. Otonomi itu pemberdayaan organisasi. Nah, sedangkan hakikat dari pemberdayaan organisasi itu adalah pemberdayaan, artinya penyerahan kewenangan, urusan kewenangan diberikan kepada pemimpin suatu organisasi, sehingga bisa saja itu misalkan yang namanya otonomi daerah, pemberdayaan organisasi ya jatuhnya ke gubernur, jatuhnya ke wali kota, jatuhnya ke bupati, dan jatuhnya ke kades. Adapun hak kades itu mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, mengajukan rancangan dan ya jadi kalau sekali lagi kalau kewenangan itu apa yang bisa dilakukan, ya wewenang itu fungsi itu apa yang harus dilakukan, ya tugas itu apa yang harus dilakukan. Sedangkan hak ini apa yang menjadi bentuk-bentuk penghargaan yang diberikan ketika seorang kades menjalankan kewenangan dan kewajibannya. Lalu menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan memberikan mandat pelaksanaan hukum dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. Ini sebenarnya hak-haknya ya. Jadi menerima penghasilan, tunjangan, dan lain dan mendapat perlindungan hukum. Adapun kewajiban kades yaitu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, serta mempertahankan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kewajiban itu ya. Tentu saja ini kalau hak tadi muncul kalau sudah menjalankan kewajiban ya. Kalau rakyatnya bersejahtera jangan terlalu banyak minta haknya, minta penghasilannya. Pelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan keberagaman gender, dan melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, dan serba bebas dari KKN. Nah, ini jadi sebenarnya banyak sekali kewajiban-kewajibannya. Ya, pertama, ya jelas ini yang sangat penting, memahami Pancasila, melaksanakan Undang-Undang 45, mempertahankan NKRI, jangan menjadi antek asing, jangan menjadi antek ideologi lain selain Pancasila gitu ya. Nah, itu. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketentraman ketertiban masyarakat desa, mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi berkeadilan gender, dan melaksanakan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari KKN. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, menyelenggarakan aktivitas kelurahan desa yang baik, mengelola keuangan dan aset desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, menyelesaikan kesejahteraan masyarakat di desa, mengembangkan perekonomian masyarakat desa, membina dan menyelesaikan nilai sosial budaya masyarakat desa, memberdayakan masyarakat lembaga masyarakat desa, dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Kepala desa berhenti karena apa? Nah, yang pertama tentu saja karena meninggal dunia, otomatis seperti itu. Atau permintaan sendiri atau diberhentikan. Nah, apa itu berhentikan? Kepala desa diberhentikan karena apa? Berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berlanjut atau berhalangan tetap secara berturut selama 6 bulan karena sakit, karena
melakukan kegiatan lain, ya tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Misalnya syaratnya SMP gitu ya, tahu-tahu dia hanya ijazah SD, maka tidak memenuhi syarat itu. Syaratnya tadi misalnya menjunjung tinggi Pancasila, mengamalkan Pancasila, menjaga NKRI, kebinekaan, tahunya enggak gitu ya. Lalu melanggar larangan sebagai kepala desa. Nah, yang kedua, lembaga pemerintahan desa itu perangkat desa. Perangkat desa ini terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Ada sekretariat desa, jadi ada 3 ya. Perangkat desa itu sekretariat desa, ada pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Nah, sekarang cukup lumayan nih untuk menjadi perangkat desa. Kalau dulu buta huruf, kalau dulu kan buta huruf juga bisa, jadi nggak bisa tantangan juga bisa itu ya. Nah sekarang itu cukup menaikkan kualitas perangkat desa nih, persyaratan untuk menjadi perangkat desa. Pertama, perangkat desa itu berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. Nah walaupun ternyata kadesnya cuma SMP itu bisa ya, tapi kalau yang perangkat desa itu wajib SLTA. Lalu yang kedua, berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Jadi sekarang kalau dulu kalau yang di perangkat desa itu tua-tua tidak bisa ngapa-ngapain, sekarang mah 20 tahun sampai 42 tahun ya. Yang selanjutnya, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Nah, sekarang ini syarat ini sudah dibatalkan, boleh saja ya KTP yang lain sekarang. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten kota. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa. Ingat kan, sekretariat desa lembaganya ya. Namanya sekretariat desa, tapi dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3 urusan. Nah, ini sangat tergantung nih. Ini ada yang ngaturnya itu Peraturan Menteri nomor 83, 82, 83, 84 itu tentang kelembagaan desa ini ya, dari Kemendagri. Urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Paling sedikit 2 urusannya, yaitu urusan, jadi kawur ya nantinya, ada kepala urusannya nih, bisa 3 bisa 2 gitu ya, urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Jadi ada urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan, minimal 2. Itu sangat tergantung dari tipe apa desanya masing-masing. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan. Kedudukan dan tugas sekretaris desa. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintah. Jadi dalam bidang administrasi pemerintahan. Apa fungsi sekretaris desa? Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Lalu melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemberdayaan desa lain. Yang keempat, melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Nah, ini jadi banyak sekali urusan keadministrasian itu ya. Administrasi itu banyak sekali yang dilakukan pada dasar. Lalu kedudukan dan tugas kepala urusan. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas mengurus sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Jadi sebenarnya nanti dibagi habis tugas-tugas dari sekretaris desa itu. Fungsi kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan pelaksana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengabdian aset, inventarisasi perjalanan dinas, dan pelayanan.
Ini kan tadi sebagian dari tugas-tugas yang 4 tadi dibagi habis itu ya, oleh kepala urusan yang ada. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, DPD, dan lembaga pemerintah. Nah, ini dibagi ke sini. Keuangan. Lalu kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan. Nah, ini jadi pada dasarnya kepala urusan ini ya membagi habis tugas-tugas dari sekretaris desa. Lalu ada pelaksana kewilayahan. Nah, pelaksana kewilayahan atau biasanya kepala dusun sebutnya ya, atau di beberapa daerah lain itu macam-macam sebutannya ya. Nah, pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala wilayah sebagai tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang diperlukan dengan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja. Ingatkan kadus itu, kepala dusun itu, Mang Olot gitu biasanya kalau di daerah Sunda itu harus memperhatikan kemampuan uang desa, jumlahnya, jumlah dusunnya itu memperhatikan kemampuan uang desa, memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik geografis jumlah penduduk desa, sarana prasarana penunjang tugas. Tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi pada dasarnya sama dengan tugas kepala desa, tapi wilayah kerjanya semakin lebih kecil gitu aja. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan bupati atau wali kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Seperti di kita Mang Olot kalau kita ya di Sunda. Lalu kedudukan dan tugas kepala kewilayahan. Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan. Kalau di tingkat kabupaten ada kecamatan ya, gitu ya. Nah sama seperti itu. Yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah. Fungsi kepala kewilayahan pembinaan ketentraman keterlibatan pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas pendudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan jadi samalah bidangnya itu dengan kepala desa, tapi wilayahnya berbeda. Nah, yang ketiga unsur pelaksana teknis. Nah, pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kalau di kabupaten mah dinasnya gitu ya. Nah, di desa ini jadi itu pelaksana inti dari otonomi desa itu adalah pelaksana teknis sebenarnya gitu. Ya. Lalu pelaksana teknis paling banyak terdiri ada 3 seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kecerdaan, dan seksi pelayanan. Paling sedikit 2 seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kecerdaan, dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi. Nah, tergantung sebutan masing-masing di daerah sosial budaya masing-masing ya. Kedudukan dan tugas kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Fungsi kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata peraja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan desa. Jadi melaksanakan sebagian dari tugas-tugas fungsi-fungsi kepala desa. Kepala seksi kecerdaan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana-prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karantina. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, agama dan ketenaga kerjaan. Nah itu, sekali lagi penentuan banyaknya jumlah kaur maupun jumlah kepala seksi gitu ya, masih gitu sangat tergantung jenis desa. Susunan organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa, yaitu desa swasembada, swakarya, dan swadaya.
Desa swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi. Desa swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi. Dapat. Artinya kalau bisa 3 bisa 2 gitu ya. Dan desa swadaya memiliki urusan 2 urusan 2 seksi. Jadi wajib hukumnya itu kalau desa swadaya cuma 2. Nah, klasifikasi desa klasifikasi jenis desa ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, pemerintahan desa di samping pemerintah desa juga ada namanya BPD, Badan Pemusatan Desa. Apa fungsi BPD? Pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Itu untuk fungsi pertama, menyepakati ya rancangan desa. Lalu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan yang ketiga melakukan pengawasan kerja pemerintah. Jadi fungsinya itu tetap 3 ya. Fungsi regulasi, fungsi aspirasi, dan fungsi controlling. Tapi yang sebenarnya ada juga fungsi budgeting gitu ya. Anggota Badan Pemusatan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Pemusatan Desa selama 6 tahun sama dengan kepala desa 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah janji. Anggota Badan Pemusatan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaannya paling banyak 3 kali secara berturut-turut. Jadi 18 tahun ya, atau tidak berturut-turut. Jadi pokoknya yang penting 18 tahun lah. Persyaratan calon anggota, bukan calon itu ya, calon. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, serta mempertahankan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan meningkat nilai. Ini sama seperti persyaratan untuk kepala desa. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah pernah menikah. Jadi kalau perangkat desa 20 tahun ya. Tapi kalau dia kalau anggota BPD itu sudah menikah juga boleh. Pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sama dengan pendidikannya kades. Nah, tentu saja berbeda dengan perangkat desa. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa. Nah, itu khususnya. Bersedia calon menjadi anggota Badan Pemusatan Desa dan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis. Itu pilih tidak dipilih ya, tapi diusulkan sekarang ya. Ketentuan anggota BPD, jumlah anggota Badan Pemusatan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal supaya pengambilan keputusannya kan menang kalau menang tahu ya. Paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Ingatkan, jangan semuanya 9 aja ya. Bisa juga 5 ya. Yang penting ada keterwakilan perempuan, wilayah, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Lalu peresmian anggota Badan Pemusatan Desa ditetapkan dengan putusan bupati atau wali kota. Anggota Badan Pemusatan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pimpinan BPD, pimpinan Badan Pemusatan Desa terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris. Jadi dia ada bendahara ya. 1 orang ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jadi cukup 3 itu. Pimpinan Badan Pemusatan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Pemusatan Desa secara langsung dalam rapat Badan Pemusatan Desa yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan Badan Pemusatan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Sama seperti DPR gitu ya. Hak BPD apa? Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan peserta desa, dan pemberdayaan masyarakat. Lalu mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Walaupun sebenarnya kadang-kadang kecil ya. Kadang-kadang saya baca itu ada yang cukup 5 juta dalam 1 tahun itu ya. Hak anggota BPD mengajukan usul rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan atau pendapat, memilih dan dipilih, mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa, dapat tunjangannya harusnya ya. Nah, itu tentang kelembagaan pemerintahan desa ya. Sekali lagi, kelembagaan pemerintahan desa itu ada pemerintahan desa itu ada yang namanya pemerintah desa dan BPD. Nah, sedangkan pemerintah desa itu ada Kaddes dan ada perangkat desa. Perangkat desa itu ada unsur sekretariat, ada unsur kewilayahan, ada unsur pelaksana teknis. Nah, itu ada 3 ya. Unsur
kalau sekretariat ada sekretaris desa dan ada kaur ya, ada kaur umum, tata usaha dan umum, ada kaur keuangan, ada kaur perencanaan. Nah, kalau dua ya tadi kaur umum dan keuangan dan perencanaan gitu ya. Lalu kalau unsur pelaksana itu ada unsur pelaksana itu ada ini, kalau tiga ada pemerintahan, kesejahteraan dan pelayanan gitu ya. Nah, kalau dua ya digabung aja itu tadi ya, antara kesejahteraan dan pelayanan dan pemerintahan satu gitu ya. Nah, itu ada lagi unsur wilayah tadi, maksimalnya itu ya tergantung dari kondisi-kondisi yang ada, keuangan desa. Nah, itu. Lalu yang kedua, selain itu juga ada BPD tadi. BPD itu selepas. Nah, di samping kelembagaan desa itu juga ada kelembagaan sosial pemasyarakat desa itu ada yang namanya rukun tetangga ya, atau RT, ada rukun warga. Itu sebenarnya lembaga sosial desa itu. Ya. Ada LPMB, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kalau dulu namanya LKM, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Lalu dulu sebelumnya juga ada LSD, Lembaga Sosial Desa. Jadi sekarang berkembang ya. Walaupun ini fungsinya itu hampir sama dengan BPD, tapi masih ada aja ini ya. Lalu ada PKK. Nah, PKK pun sebenarnya kalau dulu ada pembinaan kesejahteraan keluarga, sekarang namanya pembinaan kesejahteraan keluarga. Yang bagaimana? Ada posyandu, ada dasa wisma, ada kelompok tani, ada kapoktan, ada karang taruna, ada LSM, dan ada organisasi sosial kemasyarakatan atau sosial keagamaan di tingkat desa. Bisa saja NU ada di Muhammadiyah, ada di tingkat desa gitu ya, atau organisasi Persis ada di tingkat desa, DKM juga ada. Nah, itu termasuk sosial organisasi kelembagaan di tingkat desa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam membahas tentang kelembagaan desa gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.